Halo, ketemu lagi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya mau bahas sebuah smartphone yang menarik banget menurut saya. Sejujurnya merek ini jarang saya perhatiin. Yang ini menarik banget karena kameranya luar biasa bagus. Konon katanya luar biasa bagus. Melanjutkan tren dari X50 Pro yang kameranya dipuji-puji oleh reviewer. Sekarang dia punya kolaborasi dengan Zeiss. Jadi tuning colornya co-engineered with Zeiss. Tapi apakah cuma kamera yang dijual? Sisanya gimana? Worth it atau enggak? Semoga video singkat ini dapat memberikan perspektif dari saya gimana kualitas dari Vivo X60 Pro ini. Oke, langsung kita bahas dari pembahasan pertama. Sebelum masuk ke pembahasan, kita cek dulu apa aja yang ada dalam paket penjualan Vivo X60 Pro. Penampakan kotaknya seperti ini, ya. Bentuknya benar-benar literally kotak dengan tulisan Vivo X60 Pro co-engineered with Zeiss ya. Oke, di dalamnya di sini terdapat smartphone ya, dibungkus seperti itu. Terdapat logo lagi Vivo X60 Pro dipresentasikan dengan bagus. Kemudian di bawahnya ada aksesorisnya, kompartemen di bagian ini isinya aksesoris. Yang pertama adalah chargernya. Ini adalah Vivo Flash Charge 2.0 dengan daya 33 watt ya. 33 watt maksimalnya, jadi cukup besar meskipun nggak segarang 65 wattnya OnePlus 9 Pro ya. Kemudian ini adalah kabel datanya, kabel USB to Type-C-nya, ini untuk pengecasannya. Ada logo branding Vivo di bagian kabelnya. Oke, ini paket casnya. Kemudian di aksesoris lain dikasih hard case seperti ini. Ini bahannya kayak semimika gitu, tipis banget, cakep sih. Cocok untuk smartphone tipis atau apalagi yang berdesain edge seperti ini. Tapi kayaknya nggak terlalu melindungi ya kalau desainnya seperti ini. Oke. Kemudian di bagian ini ada aksesoris lagi, earphone di kotaknya yang dikotakin seperti ini. Selain earphone juga di sini ada dongle audio yang diselipin di dalam kotak earphone ini. Kemudian di kompartemen selanjutnya ada manual book tentunya ya, manual book. Dan di kotak manual book ini juga ada SIM tray ejector. Ya, dokumentasi seperti itu yang tidak usah dibaca. Desainnya cakep banget ternyata, di luar dugaan saya. Ya, sebenarnya sih untuk feeling di tangannya sebenarnya mirip dengan beberapa pesaing-pesaingnya sih. Seperti OnePlus misalnya, saya juga pakai OnePlus 8 Pro. Ini feelingnya tuh mirip sebenarnya. Desainnya itu tipis banget. Dengan layar yang edge di sisi samping-sampingnya, bezel tipis banget. Cuman dia ternyata masih memiliki notch yang di tengah. Ini bukan sesuatu yang negatif sih. Untuk alasan symmetrical ini bagus sih. Jadi simetris di tengah gitu. Jadi rapi. Kemudian di bagian tombol powernya ini juga bertekstur ya. Nggak tahu tekstur apa sih ini, kayak tekstur bergaris-garis gini. Ini metal ya, berbahan metal dan bertekstur seperti ini. Ini keren banget sebenarnya. Jadi kalau biasanya merek lain itu diferensiasinya dari warna, biasanya dikasih warna kayak Pixel, Huawei itu kan ada tombolnya bisa warna merah, warna orange. Ini diferensiasinya dengan bentuk. Di bagian belakang terdapat logo Vivo yang diposisikan vertikal. Saya suka sih perempatan logo merek smartphone yang vertikal seperti ini, kelihatan simpel. Dan tentunya ada logo Zeiss yang langsung menarik perhatian semua mata yang melihat. Saya pun langsung tertuju pada logo Zeiss itu sih. Menambah kesan keren, menambah kesan premium dan eksklusif. Karena memang nggak semua smartphone punya ya, karena ini kan kolaborasi eksklusif. Jadi untuk smartphone entusias biasanya ngelihat smartphone dengan logo tertentu di bagian kameranya, tentunya itu punya kelas tersendiri. Dan Vivo X60 Pro ini salah satunya gitu. Kualitas layarnya sendiri sih bagus banget menurut saya. Viewing angle-nya bagus, terus warna-warninya itu pop keluar, saturationnya bagus, khas AMOLED gitu ya.
120 Hz tentunya meningkatkan kenikmatan dalam memakai smartphone ini ya, scrolling lembut banget. Layar Edge-nya juga menambah kecantikan atau menambah impresi saya ketika memakai Vivo X60 Pro ini. Mungkin masih ada yang nggak suka dengan layar Edge ya, tapi saya tim layar Edge ya, saya suka pakai layar Edge. Jadi saya mengapresiasi penggunaan layar Edge juga di Vivo X60 Pro ini. Overall saya suka banget layarnya. Definitely AMOLED kelas flagship, kelas A AMOLED-nya, yang kukira sama dengan layar AMOLED yang dipakai di flagship Samsung terbaru sekalipun. Jadi aku rasa ini kualitas yang bagus dan aku suka banget. Vivo X60 Pro ini menggunakan Vantage OS yang sudah jauh lebih berbeda daripada Vantage OS yang digunakan di Vivo Z1 Pro yang pernah saya pakai sekitar 1-2 tahun lalu. Sekarang Vantage OS jauh lebih mature, jauh lebih simple, dan jauh lebih enak untuk dipakai karena pendekatannya mirip banget dengan stok Android. Saya melihat banyak banget elemen-elemen stok Android yang bener-bener ya udah stok Android dibiarkan seperti itu tanpa diubah atau di custom macem-macem oleh Vivo. Dari segi launchernya, ini launchernya udah jauh lebih sederhana. Mirip banget seperti bagaimana Pixel terlihat gitu. Jadi kalau kamu geser ke kiri itu ada Home, Google Home ya untuk akses artikel. Ya mirip dengan pure Android kan kayak gitu. Terus kemudian kalau notification notification panelnya itu juga sekarang mirip banget dengan stok Android. Icon-icon, logo-logo quick settingnya itu kalau kamu lihat mirip kayak stok Android, sederhana aja gitu, nggak perlu diwarnai macam-macam, bentuk yang macam-macam, kelihatan simple gitu, bisa kamu lihat. Terus kemudian di bagian settingnya, hierarki sub menunya itu makin mirip dengan stok Android juga gitu. Atau kemudian app drawernya pun juga mirip, jadi feelingnya itu dekat banget dengan stok Android, meskipun di sana sini masih ada kelihatan kustomisasinya sih. Di bagian UI ini aku ngerasa ini positif banget, tapi tetap ada notes-nya sih, karena masih ada kustomisasi khusus yang diterapkan oleh Vivo untuk mendiferensiasi bahwa ini adalah Vantage OS. Contohnya dari ikonisasi, terus kemudian dari penataan setting yang kelihatan ini masih dibedakan gitu, didiferensiasi oleh Vivo. Dan ini juga menjadi hal yang sedikit kurang saya sukai sebenarnya. Kemudian ngomongin bloatware. Aplikasi bloatware-nya ini banyak banget. Seperti kita lihat di sini ada Babe, ada CNN juga di sini, banyak banget. Dan mayoritas nggak kupake. Dan di sini bisa dihapus ya. Jadi bukan hanya di disable, tapi dihapus. Dan aku sarankan ketika kamu unboxing ini udah pakai gitu ya, segera hapus aja lah. Terus kalau memang perlu ya download aja atau update aja di Play Store nantinya. Kemudian ada kustomisasi yang menarik dari Vantage OS. Vantage OS ini memiliki tab setting khusus untuk bagian visual effect. Kamu bisa ngatur banyak banget hal seperti animasi fingerprint, animasi face unlock, animasi layar off, animasi buka tutup aplikasi, animasi app drawer, macem-macem banget. Terus kemudian animasi untuk light effect ketika ada notifikasi, itu terasa personal banget dan menurutku sih keren ya. Oke, overall Vivo good job untuk Vantage OS-nya. Aku sih ngerasa ini perubahan yang sangat positif banget. Makin sedikit PR yang menurutku diperlukan untuk untuk menyempurnakan UI-nya. Aku ngerasa ini udah very close to my personal favorite. Meskipun ini belum masuk top 3 my favorite sih. Top 3 favoritku masih tetap Oxygen OS, Pure Android sama One UI gitu. Vivo X60 Pro ini menjadi salah satu dari sedikit flagship yang memakai SoC Snapdragon 870 5G dengan fabrikasi 7 nanometer. Ini salah satu prosesor yang cukup jarang dipakai
Tapi ini masih SoC yang garang banget sebenarnya dan cuman sedikit aja di bawah Snapdragon 888. Ada beberapa alasan menarik kenapa Vivo nggak memakai Snapdragon 88 di sini. Selain karena memang positioning harganya juga lebih murah ya. Dari Mi 11 ini terpaut sekitar 1 sampai 1,5 juta. Aku dapat Vivo X60 Pro ini di harga 8,8 baru. Jadi ya marginnya itu, selisihnya itu juga lumayan dibanding Mi 11. Dengan memakai Snapdragon 870 yang praktis, nggak ada permasalahan dengan panas. Ini adem banget, ku pakai seharian, ku pakai nge-YouTube berlama-lama, nonton streaming berlama-lama, pakai kameranya 1 jam lebih. Itu aku ngerasa nggak ada panas yang berarti sama sekali. Untuk gaming memang aku nggak terlalu main game, tapi aku percaya 870 juga masih lebih baik gitu ya daripada mayoritas tentunya, karena Snapdragon 870 juga modifikasi lagi dari Snapdragon 865 Plus ya. Nah, yang pasti ini di atas 865 dan di bawah 888 gitu. Jadi masih god level lah, masih god level SoC, nggak masalah lah dipakai ngegame. Ini nggak ada masalah. Yang bisa ku katakan adalah manajemen RAM-nya bagus. Ku pakai sehari-hari, aku nggak ngerasain ada lag ya, seperti halnya flagship premium pada umumnya. Optimalisasinya bagus thanks to Vantage OS terbaru dan juga Android 11, semuanya jalan dengan bagus. Vivo X60 Pro punya dua opsi untuk biometric security, ada Face Unlock, kemudian ada under display fingerprint sensor. Keduanya ini berjalan sangat lancar di Vivo X60 Pro. Aku nggak ada permasalahan sama sekali. Semuanya cepat, semuanya reliable. Terutama under display-nya aku ngerasa ini cepat banget. Dan on par, artinya setara dengan flagship terbaru yang ada di pasaran ya. Khususnya yang terakhir aku pakai kayak Mi 11 itu cepat banget. S21 Ultra itu juga cepat banget under display-nya. Dan aku ngerasa X60 Pro yang dihargai lebih murah ini juga nggak ada kompromi dengan biometric security-nya. Jadi good job. Untuk sampel foto dan video akan saya lampirkan pada slideshow berikut ini ya. Audio sepertinya akan jadi titik kelemahan dari Vivo X60 Pro ini. Hal pertama adalah dia datang dengan mono speaker, alias setupnya tidak dual speaker seperti pada mayoritas flagship di tahun 2021. Tentunya ini jadi kelemahan tersendiri yang sebenarnya mengurangi experience dari keseluruhan Vivo X60 Pro ini.
memang sebagai sebuah mono speaker kualitasnya masih cukup oke. Dia cukup keras, cukup enak sebenarnya dipakai untuk multimedia, tapi jauh lebih inferior daripada kebanyakan flagship yang ada di tahun 2021. Dan ini benar-benar jadi kelemahan yang aku catat dari pengujian Vivo X60 Pro ini. Selain itu juga haptic feedbacknya, aku ngerasa haptic feedbacknya menurutku salah satu yang paling jelek di flagship tahun ini. Mungkin yang paling nggak aku suka sih. Jadi bener-bener aku matiin aja itu haptic feedback, vibration motornya itu. Jadi ketika getar ketika ada pesan, getar ketika ada notifikasi aplikasi, getar ketika aku ngetik, itu rasanya aduh matiin aja udah gitu. Aku ngerasa nggak pengen ngerasain lagi. Apalagi ketika udah make HP-HP seperti OnePlus 9 Pro, Mi 11 yang vibration motornya itu bagus banget, rasanya premium banget. Jadi dua hal ini yang menurutku jadi kelemahan dari pengujianku di X60 Pro. Ya ini adalah audio, kualitas speaker audionya, dan kemudian vibration motornya. Jadi begitulah pengujian saya atau review saya terkait Vivo X60 Pro. Semoga bisa ngasih gambaran, ngasih referensi. Jika kamu pemakai Vivo X60 Pro, komen di bawah pengalamanmu pakai gimana. Oke, terima kasih sudah menonton. Subscribe untuk konten-konten berikutnya. Saya akan posting beberapa review dan semoga bisa lebih konsisten lagi yang upload. Thank you.